Shalom Aleihim. Di hari Minggu pertama bulan Agustus 2021 ini kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita minta bimbingan Roh Kudus sehingga pemberitaan firman Tuhan ini semua isi hati Tuhan ini disampaikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami umat-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan hadir di sini dan kehadiran Tuhan cukup bagi kami. Karena di mana Engkau hadir di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Di mana Engkau hadir di situ ada mujizat. Mujizat selalu berkata kami nggak mampu, Yesus Tuhan mampu. Kami nggak sanggup, Yesus Tuhan sanggup. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Hari ini saya akan berbicara satu kekuatan firman untuk kita sadar bahwa Tuhan sanggup beracara dalam seluruh kehidupan kita. Karena banyak hari-hari ini di tengah masa-masa pandemi, orang berkata, apakah Tuhan sanggup memulihkan? Dari mimbar ini saya mau katakan, Tuhan pasti sanggup pulihkan Indonesia. Tuhan pasti sanggup memulihkan bangsa Indonesia. Tuhan pasti sanggup memulihkan dunia ini. Dan Tuhan yang sama sanggup memulihkan hidup kita, rumah tangga kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan alasi bagian firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Dikatakan begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kebenarannya dikatakan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Artinya dari mimbar ini saya berkata orang Kristen bisa jatuh. Orang Kristen bisa gagal. Hamba Tuhan pun bisa jatuh, bisa gagal. Tapi Alkitab katakan tidak sampai tergeletak. Ini mengandung makna saudara, Tuhan sanggup. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan selama-lamanya kita jatuh. Tapi Tuhan akan mengangkat kita naik untuk kembali berdiri, berjalan dan berlari dalam kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sanggup. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Tuhan sanggup menolong apapun persoalan, apapun pergumulan kita. Yang kedua saudara, bicara Tuhan Yesus pasti sanggup saudara. Itu bicara tentang kerelaan dan ucapan syukur. Mari kita buka firman Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa bercukupkan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam segala berbagai kebajikan. Wow, dahsyat sekali saudaraku. Jadi yang kedua di sini katakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan. Hari-hari ini siapa yang nggak menghadapi masalah? Siapa yang nggak menghadapi pergumulan? Orang kaya bergumul, orang miskin bergumul. Semua kena dampak oleh karena COVID-19 ini. Yang Tuhan mau untuk kita bisa tetap kuat, untuk supaya rencana Tuhan yang akan menolong kita apa? Kita harus melakukan segala sesuatu dengan hendaklah masing-masing memberikan kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika engkau memberi waktu berdoa. Ketika engkau memberi waktu untuk beribadah. Ketika engkau memberikan persembahan diakonia. Engkau memberikan persembahan perpuluhan. Engkau memberikan persembahan pembangunan gereja. Harus engkau dengan rela hati, dengan sukacita. Jadi kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan itu exciting. Kita benar-benar artinya ada satu kerinduan yang dalam. Tidak terpaksa. Tidak nggak enak kalau nggak ikut ibadah, tapi kita benar-benar dengan rela. Nah oleh sebab itu kalau yang pertama sedang berbicara Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Kita bisa jatuh, tapi tangan Tuhan yang kuat yang akan menolong kita. Oleh sebab itu mari bagaimana supaya tangan Tuhan yang kuat itu boleh merelakan turun atas kita. Kita harus dengan rela hati melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Tuhan sanggup untuk menyatakan mujizat dalam kita apapun persoalan kita. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai 7 saya bacakan bagi saudara. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang dan jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Lalu firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, kita harus tetap beriman akan janji-janji Tuhan. Di masa tua Abraham kembali diingatkan oleh Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bahwa cobalah lihat langit dan hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya, demikianlah banyak keturunanmu. Padahal Abraham satu anak pun dari istrinya tidak ada. Makanya kalau kita baca sejarah Alkitab, kita lihat istrinya pun mentertawakan ketika ada malaikat memberitahukan hal itu. Kenapa? Janji Tuhan sama kenyataan sepertinya paradoks, bertentangan. Satu sisi dia menjanjikan berkat-berkat yang luar biasa, sementara kontrakan bulanan belum ada. Satu sisi Tuhan menjanjikan berkat-berkat, sementara untuk bayar kredit motor, kredit mobil, token, jangankan itu, token listrik aja nggak ada uang. Saudaraku, antara ini sepertinya paradok, bertentangan. Tapi firman Tuhan katakan di sini ayat 6, ayat kunci dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Perhatikan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Ternyata untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan tidak macam-macam, tidak terlalu sulit. Abraham percaya. Hari ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, sebagai hamba Tuhan, saya ingin berkata kepada saudara bahwa kita harus percaya dengan janji Tuhan. Maka itu akan menjadi kebenaran. Sekalipun kenyataan realita hari-hari ini, mungkin ada yang motor sudah ditarik, ada mobil yang sudah ditarik, mungkin segala sesuatu gaji nggak dapat karena di lockdown di mana-mana, ekonomi semakin sulit. Tapi Abraham disebut bapak orang percaya. Kenapa? Karena dia tetap beriman. Dan akhirnya Alkitab berkata, Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menyatakan mujizatnya. Hari Minggu pertama di bulan Agustus ini, saya percaya, walaupun kita masih ada di masa-masa PPKM, pembatasan pergerakan untuk stay at home, kita tidak tahu sampai kapan ini. Diperpanjang, nggak tahu kapan lagi diperpanjang lagi atau tidak. Tapi bukan hanya Indonesia, di belahan dunia manapun mengalami hal yang sama dengan Indonesia. Tapi firman Tuhan pada saat malam hari ingin mengajarkan kita kebenaran itu apa? Kita harus tetap percaya, belajar dari Abraham. Maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Tuhan sanggup di tengah ombak apapun. Tuhan sanggup menolong kita. Oleh sebab itu kita mari, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita naikkan satu pujian yang sangat lama di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, penuh penyesalan.
kita sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan. Sekali lagi, Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Amin. Amin. Yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Kita berdoa. Bapa, apapun persoalan yang kami hadapi, buatlah kami tetap percaya Yesus sanggup menolong kami. Yesus sanggup menyatakan mujizat, karena di tengah ombak kami nggak perlu takut asal kami bersama Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami tetap beriman, kami tetap andalkan Tuhan, dan kami percaya kami tidak akan tergeletak karena Tuhan bersama kami. Diberkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan siapkan hati kita, hati kami Tuhan, untuk mendengarkan, untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya ada mujizat dalam perjamuan kudus. Dan ketika kami masuk dalam perjamuan kudus, kami mengenang, kami merenungkan, Tuhan serius atas hidup kami. Tuhan sudah berkorban di atas kayu salib, dan Tuhan menyatakan mujizat. Dan kami percaya ada mujizat dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan masuk dalam perjamuan kudus di rumah masing-masing. Siapkan roti yang sudah ada di rumah jemaat, baik itu roti tawar atau apapun, dan juga anggur atau apapun air yang sudah siapkan, itu hanya melambangkan makna. Dan kita percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus. Kita naikkan satu pujian dulu di hadapan Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Aku mau jadi anggur yang terjerat, jadi roti. Jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Sekali lagi, aku mau jadi anggur. 'Aku mau jadi
kasih memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Pegang roti di tangan kanan jemaat di rumah masing-masing. Saya bacakan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-29a. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Angkatlah roti di tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dalam nama Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan tuh tubuhmu yang diserahkan bagi kami. Sekarang pegang cawan yang ada anggur yang melambangkan darah Yesus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Sebab demikian juga ia mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini mana penjajahan baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah masuk dalam perjamuan kudus. Walaupun dalam satu ibadah online seperti ini Tuhan. Kami dipisahkan tempat, tapi kami bersatu hati dalam hadirat Tuhan. Kami percaya ada mujizat dalam perjamuan kudus. Dan doa kami, kalau ada setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, mengikuti ibadah ini yang sakit, biar oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau yang bergumul untuk masalah ekonomi, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dan dari tempat ini juga kami kawal bangsa kami. Biar Tuhan membuat Indonesia bisa keluar dari krisis COVID-19. Diberkatilah Bapak Presiden dan keluarga. Diberkati Wakil Presiden dan keluarga. Diberkati para menteri. Diberkati TNI Polri. Diberkati Tuhan untuk Satgas COVID-19 ini Tuhan. Diberkati pemerintahan pusat sampai daerah. Diberkatilah rakyat Indonesia bisa keluar dari krisis COVID-19. Kami percaya Indonesia pasti mampu. Kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Yerusalem, tanah perjanjian dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Kami juga dari tempat ini berdoa untuk banyak sahabat-sahabat kami yang dipanggil Tuhan. Berikan penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan juga yang dipanggil Tuhan. Tuhan berikan penghiburan bagi keluarga besar dan juga jemaat Tuhan yang mereka gembalakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang kami tabur Tuhan. Baik itu persembahan kolekte, diakonia, persembahan perpuluhan, pembangunan. Tuhanlah yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk anugerah dan kasih setiamu atas hidup kami. Jemaat yang Tuhan kasih, dimanapun kau berada. Mari, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, menandangi engkau dan memberi engkau kasih karunia dan berkat. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus mengalir dengan limpah atas hidup kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati ibadah ini sama-sama katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan Warta Jemaat dalam Sepekan.
Kami menginformasikan bahwa Mesbah Doa Pagi masih diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Apabila sudah aktif kembali, kami akan segera menginformasikan kepada Bapak Ibu, Saudara. Kami mengundang seluruh majelis, pelayan, dan pengerja untuk hadir dalam ibadah doa pengerja melalui Zoom pada hari Jumat pukul 7 malam hingga pukul 8 malam. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Dan pada hari Sabtu, kami mengundang seluruh teman-teman remaja dan pemuda untuk hadir dalam ibadah Radikal Youth melalui live streaming Instagram GBI KKA Official setiap hari Sabtu pukul 6 sore hingga pukul 7 malam. Sampai bertemu teman-teman pemuda. Ibadah raya hari Minggu masih dilakukan di rumah masing-masing. Kami dari Sekretariat Gereja akan mengirimkan liturgi ibadah dan video rekaman khotbah. Pastikan Bapak Ibu tetap beribadah walaupun dari rumah saja. Dan ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online melalui YouTube channel GBI KKA Official setiap hari Minggu pukul 12 hingga pukul 1 siang. Menghimbau kepada orang tua untuk tetap setia mendampingi anak-anak beribadah dari rumah. Adapun jumlah kas gereja dapat Bapak Ibu saksikan di layar berikut. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan, baik persembahan perpuluhan, diakonia, misi, dan pembangunan gereja, dapat mengirimnya melalui rekening gereja yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan, gembala, wakil gembala, seluruh majelis dan jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan layanan konseling, baik konseling pernikahan maupun konseling baptisan, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Demikian warta jemaat dalam sepekan. Kami dari tim media yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share YouTube channel GBI KKA Official. Tuhan Yesus memberkati.